Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sejarah mengenai tembok yang diagungkan oleh orang-orang Yahudi yang dikenal dengan nama tembok ratapan. Tujuan saya menyampaikan sejarah ini tidak lain adalah untuk menambah wawasan kita semua agar kita dapat mengetahui hal-hal yang berkaitan mengenai sejarah-sejarah di masa lalu, terutama sejarah mengenai bangsa Bani Israel atau bangsa Yahudi. Nah, bagaimana sejarahnya? Marilah kita simak penjelasan berikut ini. Tembok ratapan atau tembok barat di Yerusalem diyakini oleh banyak orang sebagai sisa-sisa dari salah satu dinding sebuah kuil Yahudi besar atau dinding yang mengelilingi halaman kuil, di mana tembok ratapan ini merupakan dinding batu yang menjulang sekitar 18,9 meter dari atas tanah. Dan tembok ini dianggap sebagai situs sakral oleh orang-orang Yahudi, dan ribuan orang berziarah di sana setiap tahunnya. Nah, tembok ratapan ini merupakan sumber sengketa antara orang-orang Yahudi dengan orang-orang Islam, dan menjadi isu utama daripada konflik Islam dan orang-orang Yahudi, yaitu konflik antara Israel dan Palestina. Nah, orang Islam menganggap bahwasanya tembok ini menjadi bagian dari masjid kuno dan tempat Nabi Muhammad SAW mengikat kudanya atau buruk selama perjalanan Isra Mi'raj. Nah, orang Yahudi menganggap dinding tersebut sebagai bagian dari sebuah kuil Yahudi yang disebut juga sebagai Bait Suci yang telah berdiri selama ratusan tahun, di mana pada zaman dahulu Raja Herodes memerintahkan renovasi dan perluasan kuil sekitar tahun 19 sebelum Masehi. Dan pekerjaan itu tidak selesai sampai sekitar 50 tahun kemudian. Nah, kuil ini lantas dihancurkan oleh Roma sekitar tahun 70 Masehi, hanya beberapa tahun setelah selesai. Nah, tembok ratapan secara luas diyakini sebagai satu-satunya bagian yang masih berdiri. Namun, lokasi asli kuil tersebut masih diperdebatkan, dan menyebabkan sebagian orang Arab membantah klaim bahwa dinding itu adalah bagian dari kuil, melainkan bagian dari struktur Masjidil Aqsa. Nah, setelah kuil itu hancur, banyak orang Yahudi mulai pergi ke dinding yang tersisa untuk meratapi kehancuran kuil dan untuk berdoa. Sebutan tembok ratapan atau Wailing Wall berasal dari penamaan Arab sebagai Al-Mabkah atau tempat menangis, yang kemudian diadopsi oleh pelancong Eropa khususnya Prancis, yaitu pada abad ke-19 sebagai Le Mordes Lamentation. Nah, orang Yahudi sebenarnya menamai tembok tersebut sebagai tembok barat atau Kotel Hamaravi dalam bahasa Ibrani. Nah, kaum muslimin percaya bahwa dinding tersebut tidak ada hubungannya dengan Yahudisme kuno, di mana orang Islam merujuk tembok tersebut sebagai tembok Al-Buraq, diambil dari nama kuda bersayap yang ditunggangi oleh Nabi Muhammad SAW dalam peristiwa Isra Mi'raj. Nah, kepercayaan orang-orang Muslim menyatakan bahwa Al-Buraq diikat ke dinding sementara Nabi naik ke surga untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin juga percaya bahwa tembok tersebut merupakan
bagian dari Masjid Al-Aqsa, dan bahwa orang Yahudi baru mulai berdoa di tembok tersebut sampai setidaknya abad ke-16. Nah, selama lebih dari 3.500 tahun, Yerusalem ini berulang kali dikuasai oleh berbagai penakluk yang berbeda, di mana penguasaan tembok ratapan terus menjadi titik pertikaian hingga abad ke-20 dan awal abad ke-21. Nah, pemimpin Arab mengontrol wilayah tembok ratapan selama bagian pertama, yaitu pada abad ke-20. Namun dengan berdirinya Israel, Yahudi menguasai tembok tersebut, yaitu mulai pada tahun 1967. Meskipun tetap terjadi permusuhan antara Yahudi dan Muslim, tembok ratapan telah menjadi situs rekonsiliasi antara orang-orang Yahudi dan orang-orang Katolik. Pada tahun 2000, Paus Yohanes Paulus yang kedua menjadi paus pertama yang berdoa di tembok ratapan. Ketika itu, Paus juga meminta maaf akibat penganiayaan Katolik terhadap Yahudi selama berabad-abad. Nah, umat Yahudi dari semua negara berdoa di tembok ratapan karena diyakini memiliki telinga Tuhan. Kebiasaan berdoa di tembok ratapan dimulai selama periode abad pertengahan. Orang yang tidak dapat berdoa langsung di tembok dapat mengirimkan doa atau menggunakan qadis, yaitu sebuah doa khusus untuk orang Yahudi. Doa yang dikirim tersebut ditulis dalam sebuah kertas dan diselipkan di celah-celah dinding yang disebut sebagai kofitelaj. Nah, pada abad ke-19, penguasa Utsmani mengizinkan pria dan wanita Yahudi untuk berdoa bersama pada hari Jumat dan hari-hari besar. Saat berdoa, mereka memisahkan diri berdasarkan jenis kelamin. Para pria berdiri diam atau duduk terpisah dari dinding, sementara para wanita bergerak dan menyandarkan dahi mereka ke dinding. Kemudian pada tahun 1911, umat Yahudi ini mulai membawa kursi dan tirai sehingga memungkinkan pria dan wanita beribadah di serambi terpisah di lorong sempit. Akan tetapi ketika itu penguasa Utsmani melihatnya dan melarang perbuatan itu. Kemudian pada tahun 1929 terjadi kerusuhan ketika beberapa orang Yahudi berusaha membangun tirai semi permanen di lingkungan tembok. Diperkirakan total tinggi tembok dari pondasinya mencapai 32 meter, dengan bagian di atas tanah memiliki tinggi sekitar 19 meter. Tembok ini terdiri dari 45 jalur batu, di mana 28 diantaranya di atas tanah dan 17 diantaranya di bawah tanah. 7 lapis pertama di atas tanah berasal dari periode Herodian. Kemudian bagian utama dari tembok di mana orang pergi untuk berdoa memiliki panjang sekitar 57 meter. Bagian tembok ini dibangun dari blok batu kapur mileke yang sangat besar, kemungkinan digali di Gua Zedekia yang terletak di bawah kawasan Muslim Kota Tua atau di Ramat Shlomo, yaitu 4 km barat laut Kota Tua. Nah, kebanyakan blok batu memiliki berat antara 2 hingga 8 ton, dengan beberapa diantaranya berukuran lebih besar. Nah, setelah perang pada tahun 1948 dan penaklukan Arab atas Jewish Quarter di Yerusalem, orang-orang Yahudi umumnya dilarang berdoa di tembok ratapan. Nah, orang-orang Yahudi kemudian menyerang Yerusalem Timur segera setelah perang 6 hari pada tahun 1967 dan mengklaim kepemilikan situs-situs keagamaan di kota itu. Tindakan ini kemudian memicu kekhawatiran Palestina dan orang Muslim lainnya bahwasanya Israel akan menggali terowongan mulai dari tembok ratapan menuju Masjidil Aqsa yang bertujuan untuk merusak pondasi masjid suci tersebut. Perlu diketahui, Masjid Al-Aqsa adalah tempat suci ketika umat Islam setelah Masjidil Haram di Mekah dan Masjid Nabawi di Madinah. Ketegangan yang memuncak akhirnya memicu bentrok dengan pasukan Israel yang menyebabkan 5 orang Arab tewas dan ratusan lainnya terluka. Nah, kesimpulannya bagi umat Islam, tembok ratapan adalah tembok buruk.
Tempat tersebut dinamai demikian karena merupakan tempat Nabi Muhammad SAW mengikat buruk. Nah, secara teknis tembok tersebut merupakan tembok yang menjadi hak milik umat Islam. Nah, sebelum Israel mengambil alih tembok di tahun 1967, terdapat tanda dalam bahasa Arab dan tulisan Al-Buraq. Nah, itulah kisah tempat ibadah umat Islam atau dikenal dengan nama tembok ratapan oleh kaum Yahudi. Semoga informasi ini dapat bermanfaat untuk kita semua dan dapat menambah wawasan kita semua, karena tujuan saya menyampaikan sejarah ini tidak lain adalah untuk menambah wawasan kita semua. Akhirul kalam, wallahu a'lam bishawab, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.